apa sih yang harus kita lengkapi ketika kita ingin mengangkut ya tumbuhan, atau yang lebih sering terjadi itu ya para teman-teman kicau mania membawa burung peliharaannya dari satu tempat ke tempat lain. Di sini ada tulisannya Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri atau disingkat dengan SATDN. Halo teman-teman para kicau mania dimanapun kalian berada. Jadi hari ini ya, di sela kegiatan saya dalam pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar di pos Bandara Cilikriwut Palangkaraya, jadi saya ingin berbagi tentang prosedur untuk mengangkut tumbuhan dan satwa liar ya, baik itu masuk atau keluar di dalam wilayah Indonesia ya. Jadi seperti kita ingin membawa ya burung atau peliharaan kita dari satu tempat di dalam wilayah Indonesia ke tempat lain. Artinya contohnya dari Palangkaraya menuju ke Surabaya. Jadi apa saja yang harus kita lengkapi dokumennya ya, supaya satwa atau tumbuhan yang kita bawa milik kita itu aman dari tindakan yang melawan hukum. Nah teman-teman kicau mania dimanapun kalian berada, jadi sebelum kita masuk pada poin ya, apa saja yang harus kita lengkapi terhadap tumbuhan atau satwa liar peliharaan kita yang ingin kita bawa, kita angkut keluar atau masuk di wilayah Indonesia ya, baik itu melalui bandara, pelabuhan. Jadi kita harus tahu dasar hukum yang mengatur ini semua ya, yang berkaitan dengan tata cara dalam hal peredaran tumbuhan dan satwa liar, baik itu masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Nah jadi teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh tentang apa saja yang harus kita lengkapi, jadi yang pertama adalah dasar hukum dalam melaksanakan tugas ini, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian ada yang namanya Keputusan Menteri Kehutanan ya Nomor 447 KPTS 2 ya tahun 2003 tentang ya tata cara pengambilan, penangkapan dan ya peredaran tumbuhan dan satwa liar. Nah di sini kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari peredaran tumbuhan dan satwa liar. Jadi peredaran tumbuhan dan satwa liar itu artinya begini ya, mulai dari kita menangkap dari alam ya, kita membawanya ke rumah, kita memperjualbelikannya, kita mengangkutnya, itu namanya masuk ke dalam ranah peredaran tumbuhan dan satwa liar. Nah sekarang apa sih yang harus kita lengkapi ketika kita ingin mengangkut ya tumbuhan, atau yang lebih sering terjadi itu ya para teman-teman kicau mania membawa burung peliharaannya dari satu tempat ke tempat lain. Artinya dia membawa burung yang dia pelihara ketika dia ingin pulang dari Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa. Jadi yang harus dilengkapi itu apa saja. Jadi kita mulai dari sini ya. Yang pertama yang harus kita angkut itu adalah tumbuhan atau satwa atau burung yang tidak dilindungi. Nah, terhadap yang dilindungi ya, apakah boleh diangkut atau tidak ya, nanti kita akan bahas pada segmen selanjutnya. Kali ini kita membahas yang tidak dilindungi ya, lebih fokus di sini. Nah, jadi apabila kita ingin mengangkut tumbuhan atau satwa liar, terutama di sini burung yang tidak dilindungi, yang sering terjadi ya para teman-teman kicau mania ya, mengangkut peliharaannya ya, apabila dia ingin membawa oleh-oleh dari Kalimantan, habis itu dibawa ke Jawa. Jadi yang harus dilengkapi salah satunya adalah surat angkut tumbuhan dan satwa liar dari BKSDA setempat ya, atau khususnya di sini dari Balai KSDA Kalimantan Tengah, tergantung di mana asal wilayah kita ingin membawa. Apabila kita dari Kalimantan Tengah, maka dari Balai KSDA Kalimantan Tengah, dan apabila kita membawa tumbuhan atau satwa liar dari Jawa Timur, maka kita harus mengurus SATDN-nya dari BKSDA Jawa Timur. Nah seperti itu aturan mainnya, dan tidak hanya melengkapi surat angkut tumbuhan dan satwa liar ya, kita harus juga melengkapi surat kesehatan atau sertifikat kesehatannya dari balai karantina ya. Umumnya teman-teman sudah mengetahui biasanya ketika kita membawa tumbuhan atau satwa atau jenis burung, kita harus mengurus surat keterangan kesehatannya dari karantina ya. Nah sekarang saya akan membahas tentang apa sih manfaat dari surat angkut tumbuhan dan satwa liar yang dikeluarkan oleh BKSDA ya, dan apa sih manfaat dari surat kesehatan dari karantina ya. Jadi ada dua yang harus kita bahas di sini.
Yang pertama, surat angkut tumbuhan dan satwa liar ya dalam negeri yang lebih dikenal dengan nama SATDN. Ini cenderung kepada bahwa tumbuhan atau satwa liar atau burung yang kita bawa itu tidak dilindungi. Artinya, tumbuhan atau satwa liar atau burung yang ingin kita bawa itu ya sudah mendapat izin dari balai KSDA setempat ya. Terutama di sini mengenai jenisnya, apakah dia dilindungi atau tidak dilindungi, dan apabila dia tidak dilindungi maka pihak BKSDA bisa memberikan surat angkut tumbuhan dan satwa liarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah manfaat dari karantinanya di sini. Sisi karantinanya di sini lebih mengatur kepada bahwa tumbuhan dan satwa liar yang sudah diberikan surat angkut tumbuhan dari balai KSDA tersebut kondisinya sehat. Apabila tidak sehat, teman-teman dari karantina bisa menggugurkan apa yang sudah diizinkan tersebut. Ya tentu saja karena apabila tumbuhan atau satwa liar atau burung yang diangkut oleh teman-teman kicau mania kondisinya tidak sehat, ya apabila diizinkan terbang ke tempat tujuan maka bisa membahayakan kesehatan dari tumbuhan dan satwa liar yang ada di tempat tujuan. Dalam arti di sini bahwa teman-teman karantina lebih mencegah kepada lebih baik menggagalkan satu tumbuhan atau satwa liar atau burung yang keluar dari suatu wilayah dalam kondisi tidak sehat kemudian masuk ke tempat tujuan dan kondisi sakit bisa membahayakan ribuan tumbuhan dan satwa liar yang di sana yang kondisinya sehat menjadi tertular seperti itu. Pada dasarnya seperti itulah tentang surat karantinanya. Jadi di sini apabila kita ingin mengangkut tumbuhan dan satwa liar itu, jadi dokumen sahnya itu yang harus kita lengkapi adalah SATDN ya dari balai KSDA setempat, kemudian dari karantina yaitu surat kesehatannya. Nah, di sini yang ketiga adalah bagaimana apabila kita ya atau teman-teman para kicau mania tetap berusaha ingin mengangkut tumbuhan dan satwa liar atau burungnya dari satu wilayah ke wilayah lain di Kepulauan Indonesia tidak dilengkapi dengan SATDN atau karantina, ya apa yang akan terjadi. Jadi di sini saya akan membahas apabila teman-teman tidak mengurus SATDN-nya sesuai dengan pasal 111 Keputusan Menteri Kehutanan nomor 447 Keputens 2 2003 ya tentang tata cara peredaran tumbuhan dan satwa liar tadi, bahwa terhadap tumbuhan dan satwa liar ya yang dibawa keluar masuk wilayah Indonesia yang tidak disertai dengan surat angkut tumbuhan dan satwa liar atau SATDN, maka terhadap tumbuhan dan satwa liarnya tersebut akan disita oleh petugas dan perlakuannya sama terhadap satwa yang dilindungi, yaitu disita untuk negara. Kemudian apabila sudah disita bisa dilepas liarkan kembali ke habitat alamnya seperti itu. Dan banyak lagi ya aturan-aturan yang mengatur setelah disita itu mau diapain ya. Yang jelas apabila dia tumbuhan dan satwa liar kondisinya sehat maka diupayakan untuk segera dilepas liarkan ke alam. Nah, terakhir saya akan tunjukkan bentuk dari SATDN ya, surat angkut tumbuhan dan satwa liar ya. Kemudian nanti dokumen karantinanya saya akan kasih contoh untuk teman-teman. Nah, ini adalah bentuk SATDN. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini namanya SATDN. Ini lembar 1 ya. Di sini ada tulisannya surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri atau disingkat dengan SATDN. Ya, di sini ada masa berlakunya. Ya, ini ada jenis di sini. Nah, ini ya. Ini pejabat yang menerbitkan, ini petugas pemeriksa seperti ini ya. Inilah bentuk dari SATDN yang harus kita urus. Ini dokumen resmi dari negara. Kemudian ini adalah dokumen dari karantina ya. Ini ada juga contohnya seperti ini. Ya, jadi teman-teman semuanya ya sebenarnya banyak yang ingin saya bagikan untuk teman-teman kicau mania dimanapun berada, namun saya bingung memulainya dari mana ya. Yang jelas untuk hari ini saya memulainya dari kelengkapan dokumen apabila kita ingin mengangkut tumbuhan dan satwa liar keluar atau masuk wilayah Indonesia. Oke, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar tentang terkait dengan hal ini ya. Contohnya dalam hal ketika kita ingin mengangkut tumbuhan dan satwa liar, apa yang harus kita lengkapi selain apa yang sudah saya bahas di sini tadi ya. Oke, ini hanya mengisi waktu iseng saya, waktu luang saya di pos. Oke, salam kicau mania.